Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut pemerintah berkomitmen untuk meminta DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Gibran menjelaskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan bentuk perlindungan, penghargaan, dan keadilan dari negara untuk para pekerja rumah tangga. Menurut Gibran, mayoritas pekerja rumah tangga merupakan perempuan yang rela merantau jauh untuk menghidupi keluarganya. Ada sekitar 5 juta pekerja rumah tangga di Indonesia yang mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk memasak, membersihkan rumah dan pakaian hingga menjaga anak atau lansia. Tetapi selama ini suara-suara para pekerja rumah tangga terabaikan bahkan tidak didengar. Akibatnya banyak pekerja rumah tangga harus bekerja tanpa kenal waktu, mendapat gaji yang kurang layak, dan mendapat kekerasan verbal maupun fisik. Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh RSUD Gambiran Kota Kediri hadir dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas, didukung tenaga medis berpengalaman dan fasilitas modern, memenuhi kebutuhan kesehatan Anda dengan sepenuh hati. RSUD Gambiran telah tersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 berdasarkan sertifikat ISO Rumah Sakit dari Worldwide Quality Assurance. Kini, RSUD Gambiran menghadirkan pelayanan poliklinik sore, layanan rawat jalan reguler untuk pasien BPJS dan non-BPJS, memberikan pilihan, kemudahan, dan fleksibilitas pasien dalam mengakses layanan kesehatan. Spesialis obgyn dan spesialis anak hadir pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, serta spesialis urologi hadir setiap hari Senin. Pelayanan mulai jam 3 hingga 5 sore. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran online hubungi call center RSUD Gambiran 0811 3771 008. RSUD Gambiran, Jalan Kapten Tendian 16 Kota Kediri. Berbenah tuntas, berkinerja lugas, satukan semangat, Gambiran hebat. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Kita pada kesempatan saat ini akan berbincang tentang bagaimana kita bisa mendeteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sangat penting, terutama buat teman-teman pendengar, ayah bunda, apalagi kalau baru saja punya momongan, tentu ini hal yang sangat bermanfaat. Kita bisa mengetahui bagaimana sejak awal mengetahui kondisi putra-putri kita tercinta. Nah, di studio sudah hadir Ibu Kristika SPSI MPSI Psikolog dari RSUD Gambiran, serta Dr. Ike Wahyu Triastuti SPA MKetklin, dokter spesialis anak RSUD Gambiran Kota Kediri. Bu Kristika, Ibu Ike, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Baik. Ya. Sebelum kita awali, tentu kita bisa ketahui bersama ya tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak ya, sebelum kita berbincang tentang deteksi dini. Bisa disampaikan Bu Ike, apa yang harus dilakukan ya sebagai orang tua untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak kita? Iya, sebelum mengarah ke lebih lanjut, jadi kita harus tahu dulu apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Jadi ada bedanya dari dua terminologi tersebut. Untuk pertumbuhan sendiri itu adalah bertambah ukuran, bertambah besar yang kita lihat dari pertambahan berat badan, pertambahan panjang badan atau tinggi badan, dan juga pertambahan dari lingkar kepala. Sedang perkembangan sendiri adalah kemampuan atau fungsi dari tubuh yang berkembang sesuai dengan aspek-aspek perkembangan. Aspek perkembangan sendiri itu meliputi 4 hal kalau pada anak. Yang pertama adalah motorik kasar seperti berjalan, duduk, kemudian motorik halus. Motorik halus itu seperti pegang pensil, nyusun kotak kubus, kemudian Lego-lego itu ya. Ya, kemudian ada bahasa. Dan yang terakhir adalah personal sosial dan kemandirian. Jadi untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, tentu saja orang tua harus menyediakan waktu untuk stimulasi, kemudian untuk dievaluasi dan dideteksi apakah ada gangguan atau masalah sedini mungkin. Sehingga setelah tahu ada masalah, kita bisa melakukan intervensi juga sedini mungkin.
pada usia berapa anak bisa diketahui kondisinya, diukur begitu? Jadi pada saat lahir itu sebenarnya kan sudah ada data apakah bayinya prematur atau bayinya cukup bulan, kemudian ada data berat badan, panjang badan, lingkar kepala juga. Nah, ini diharapkan ayah bunda di rumah itu rutin untuk pergi ke posyandu. Nah, tentunya, iya harus rutin setiap bulan. Jadi selain ukur berat badan, panjang badan, imunisasi juga harus dilengkapi supaya anaknya sehat. Tentu saja ada pada halaman tergantung bukunya, soalnya buku KIA ada banyak, ada yang terbitan lama, ada yang terbitan baru. Terbitan baru itu yang baru saja muncul yang 2024 itu ada tulisan perawatan bayi usia 29 hari sampai 3 bulan. Nah, di situ ada tabel di mana meliputi perkembangan yang sudah harus bisa dilakukan pada saat anak usia 3 bulan. Kalau misalkan anaknya usia 3 bulan 5 hari, misalkan di situ harusnya sudah bisa angkat kepala 45 derajat. Belum bisa, berarti ada masalah. Kalau ada masalah, jangan lupa ayah bunda segera pergi ke petugas kesehatan. Kalau misalkan pakai BPJS, bisa ke vaskes pertama dulu untuk dievaluasi. Kenapa kok belum bisa angkat kepala? Nah, kemudian permasalahan apa yang sering kali dialami di anak usia 3 bulan ke atas jika terlambat penanganannya, Dok? Nah, jadi ada beberapa penyebab ya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa ada 4 aspek nih yang kita bicarakan. Nah, satu yang belum angkat kepala itu adalah aspek motorik kasar. Dicari tahu penyebabnya apa. Apakah memang lahirnya prematur, ataukah lahirnya tidak menangis, sempat biru, atau punya riwayat kejang, itu juga akan mempengaruhi dari motorik kasar. Kalau tidak segera diperiksakan, tidak segera diketahui penyebabnya, ya akan tambah terlambat. Harusnya sudah bisa angkat kepala, sampai 1 tahun belum bisa angkat kepala. Jadi PR-nya makin banyak. Nah, perkembangan sendiri kenapa kok kita harus kejar-kejaran dengan waktu? Karena memang targetnya kan 1000 hari pertama kehidupan, yang 1000 hari sampai usia 2 tahun itu perkembangan otak itu bisa sampai mencapai 80%. Jadi diharapkan deteksi dini itu sebelum usia 2 tahun kita sudah tahu apakah ada gangguan apa tidak. Kalau misalkan ada gangguan, ya cepat-cepat kita harus menghubungi petugas kesehatan, kita cari tahu penyebabnya apa, dan kita intervensi sedini mungkin. Dan rata-rata apakah sampai terlambat datang kemudian periksa anaknya misalnya gagal untuk memenuhi kriteria tersebut, Dok? Iya, jadi kalau yang ada di rumah sakit sekarang ya, fenomena yang ada di rumah sakit sekarang itu anak-anak yang sering datang itu di atas 2 tahun. Biasanya karena speech delay atau keterlambatan bicara. Kok anak saya belum bisa bicara ya, padahal anak tetangga sudah bisa bicara. Jadi ibunya insecure atau ayahnya, terus kemudian pergi ke fasilitas kesehatan pertama, dapat rujukan ke Rumah Sakit Gambiran. Jadi di Rumah Sakit Gambiran sendiri, ketika kita mendapatkan pasien-pasien yang mengalami keterlambatan bicara, nanti kita lakukan evaluasi. Evaluasinya nggak hanya untuk perbicara saja, tapi dievaluasi dari pertumbuhan. Misal ada beberapa anak ternyata gizi buruk, belum bisa bicara, itu juga pengaruh sekali. Jadi banyak faktor ya, Dok? Banyak faktor, iya. Selain stimulasi, kadang itu karena orang tuanya sibuk bekerja, akhirnya anak dititipkan ke pengasuh, pengasuhnya mungkin kurang telaten, akhirnya diberikan gadget supaya anaknya tenang, akhirnya diem terus, jadi nggak bicara. Itu banyak sekali yang kita dapatkan kasus-kasus seperti itu. Nah, ada Ibu Kristika ya, seorang psikolog. Apa permasalahannya diceritakan oleh Dr. Ika tadi? Apakah ada kaitannya dengan sisi psikologi, Dok? Iya, betul sekali Mas Hilman ya. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, itu semuanya saling berkaitan ya. Tidak hanya fisiknya tapi juga mentalnya. Nah, tadi disampaikan oleh Dr. Ike ya, bahwa ada beberapa aspek perkembangan pada anak-anak, tentang motorik halus, motorik kasar, perkembangan bahasa, kemudian perkembangan sosial, dan perkembangan kemandirian. Nah, banyak sekali ya orang tua yang mohon maaf ya, yang terlambat ya membawa anaknya ke
pada petugas kesehatan. Banyak yang seperti itu. Ya, seperti contoh yang kami dapatkan ya, ketika 5 tahun anaknya sudah mau masuk ke TKA ya, dia bilang, Bu Kristika, anakku kok belum bisa ngomong ya, kok sama sekali belum bisa ngomong ya. Nah, harusnya kita bisa lebih aware ya, karena di dalam buku KIA itu sebenarnya ada tahapan-tahapan perkembangan yang harus dicapai oleh anak pada usia tertentu. Seperti contoh nih, pada anak usia 9 sampai dengan 12 bulan harusnya sudah bisa mengatakan 1 atau 2 suku kata. Mama, maem. Nah, harusnya bisa. Tetapi ketika belum bisa, harusnya orang tua lebih aware. Kemudian lebih besar lagi, anak umur 2 tahun. Nah, di dalam buku KIA itu ada ya, umur 2 tahun atau 24 bulan harusnya anak sudah bisa bicara ya, paling tidak punya kosakata. 7 atau 8 kosakata, kata yang bermakna, dan bisa mengucapkan dengan relatif lebih jelas. Nah, pada anak usia 2 tahun ketika belum bisa berbicara, ya sama sekali belum bisa memproduksi kata, ini orang tua harus aware lagi. Kenapa? Nah, Mas Hilman, seringkali ya di masyarakat kita mengatakan bahwa, oh anak saya belum bisa bicara, nanti kalau udah besar dia akan bisa sendiri. Nah, ayah bunda, dibiarkan gitu ya. Saya masih sering sekali mendapati hal-hal seperti itu. Oh, belum bisa ngomong. Oh, nanti lebih besar dia akan lebih bisa ngomong. Bisa sendiri gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Dokter Ike ya berkaitan dengan perkembangan otak manusia. Akan terlambat kalau sudah 5 tahun ya, penanganannya akan lebih sulit ya dokter ya, intervensinya juga lebih sulit lagi. Nah, oleh sebab itu ya hari ini ya kita boleh menyapa ayah bunda di rumah ya, khususnya yang masih punya balita untuk lebih aware lagi ya. Pemerintah sudah menyiapkan buku KIA dan di situ kita sudah bisa ya mendeteksi ya ada atau tidaknya red flag ya, bendera merah ya. Kalau ada gangguan perkembangan ya. Dan betul sekali ya, kasus-kasus speech delay itu banyak sekali. Nah, kebanyakan memang speech delay ya yang terjadi. Mungkin yang memang lebih banyak ya dokter ya. Nah, jadi kalau misalkan ayah bunda ya secara dini segera memeriksakan ke petugas kesehatan ya ke kami ya, kita akan segera memeriksa dan melakukan deteksi dini apa penyebabnya. Apakah memang ada gangguan ya terkait dengan fisiologisnya, neurologisnya ya, ataukah memang ternyata stimulasinya yang kurang. Nah, kalau kita bicara tentang stimulasi, pola asuh ini yang punya peranan orang penting. Tua ya. Betul sekali Mas Hilman ya. Ayah bunda punya peranan yang sama pentingnya bagi perkembangan anak-anak. Jadi kalau kita bicara pengasuhan, bukan hanya tugas bunda ya, tetapi ayah juga punya keterlibatan yang besar ya. Kalau orang tuanya sibuk gimana ini? Nah, kembali pada prioritas. Ya, jadi sesibuk-sibuknya orang tua ya, ayo ya, perkembangan anak-anak ini cepat sekali waktunya ya. Jadi ini adalah waktu yang tidak bisa terulang ya dokter Ike ya. Oleh sebab itu cepat sekali ya, tiba-tiba sudah besar anaknya. Betul ya, Mas Hilman mungkin menyadari anak saya dulu kayaknya ini masih barusan lahir, kok sekarang udah gede ya. Ya, waktu cepat sekali berlalu. Oleh sebab itu ya, ayo orang tua, masa-masa membersamai anak adalah waktu yang sangat berharga, nggak bisa diulang. Ayo kita bangun bonding ya, ikatan yang kuat, attachment, kelekatan yang kuat. Karena ikatan yang kuat antara orang tua dengan anak itu sedang membentuk cinta yang akan dibawa oleh anak bahkan seumur hidupnya. Ya. Baik, sekarang saya beri kesempatan ke teman-teman gatekeeper, Riva. Pak Abdul Wara sudah sampai di Jalan Raya Guyangan Nganjuk. Cuaca panas, kendaraan lancar. Pak Rudi melintas di seputaran Simpang 4 Beranggahan dari Tulungagung sepanjang perjalanan terpantau ramai lancar. Berikutnya Ika. Bu Mega di Ngasem Kediri, anak saya usia 3,5 tahun, jalannya sering jinjit. Diajak komunikasi kurang bisa fokus. Jika dibilang itu tidak boleh karena berbahaya, malah dicoba. Tidak bisa diam, mengambil apa saja yang dia lihat, lari-larian. Ada yang bilang jika jalan anak jinjit akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Apakah betul? Bu Sari di Gurah Kediri, anaknya adik saya usia 5 tahun. Tumbuh kembang secara fisik normal, berat badan dan tingginya juga normal. Namun sampai saat ini sulit diajak bicara dengan bahasa sehari-hari. Dia punya bahasa sendiri yang tidak bisa dimengerti kecuali ibunya. Namun kadang-kadang ibunya juga bingung. Pertanyaan melalui live streaming dari akun Dahana Pura, apakah perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan usia 4-5 tahun itu berbeda?
Terima kasih teman-teman, terus bisa bergabung melalui 0811 345 4000 di studio. Ada Ibu Kristika, SPSI MPSI, psikolog RSUD Gambiran, serta Dr. Ike Wahyu Triastuti, SPA MKetklin, dokter spesialis anak RSUD Gambiran, Kota Kediri. Kita masih berbincang bersama teman-teman RSUD Gambiran Kota Kediri tentang deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Bu Mega di Ngasem Kediri yang bergabung tentang anak usia 3,5 tahun jalannya sering jinjit. Silakan Dr. Rika atau Bu Kristika. Saya dulu ya. Terima kasih pertanyaannya untuk Bu Mega di Ngasem yang putranya 3,5 tahun ya. Ya. Jadi kalau lihat di sini dari curhatannya, anaknya jalannya masih jinjit. Anak usia 1,5 sampai 2 tahun kan harusnya sudah bisa berjalan. Kalau misalkan jalannya jinjit, berarti harus dicari tahu penyebabnya apa. Betul, ada beberapa kasus yang penyebabnya memang ada struktur dari kakinya yang arahnya ke flat feet, jadi datar yang harusnya kan ada lengkungan. Nah itu sebaiknya segera diperiksakan aja ke petugas kesehatan. Itu untuk motorik kasar ya ini. Kita ngomong motorik kasar yang masalah jalan. Yeah. Kemudian yang kedua itu putranya tidak bisa diam katanya. Betul. Tidak bisa diam, gerak terus lah. Kalau seperti itu kita harus melihat aspek-aspek yang lain. Kalau misalkan ada gangguan yang seperti aktivitasnya terlalu berlebihan, bisa bahaya ya. Baterainya terus-terusan nggak pernah ini, jadi nggak pernah lowbat, itu gerak terus gitu, berarti kita harus evaluasi. Jadi kalau mengevaluasi itu di fasilitas kesehatan pertama sebenarnya bisa dilakukan, tapi kalau misalkan mau mengarah yang lebih lanjut lagi nanti bisa dirujuk. Jadi kuesioner yang kita gunakan itu biasanya kuesioner untuk GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Nanti di situ kita tanyakan satu persatu, kalau bisa pada saat pemeriksaan ya anaknya kita periksa secara langsung. Misalkan di situ aktivitas yang terus-menerus gitu. Nanti pada saat ke poli biasanya anaknya lari-larian, disuruh duduk enggak bisa gitu, lari-larian. Nah, itu nanti kita evaluasi, kita scoring berapa ngarah ke gangguan tersebut atau enggak. Kalau misalkan memang terjadi gangguan yang seperti hiperaktif, di Gambiran juga ada layanan namanya terapi okupasi. Terapi okupasi. Betul, untuk anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif gitu. Tapi tetap dideteksi kalau misalkan memang gerakannya itu tidak sesuai dengan anak-anak biasanya, segera ke petugas kesehatan saja supaya kita bisa mendeteksi secara dini permasalahan dan penyebabnya apa, sehingga kita bisa melakukan intervensi sedini mungkin. Ya. Bu Kristika. Sedikit ya untuk Bu Mega, Bu Sari ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ketika bunda-bunda menemui hal-hal yang mungkin kok nggak sama ya dengan anak yang lain ya, jangan ragu ya untuk membawa anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat atau langsung ke kami ya. Di Rumah Sakit Gambiran ada poli tumbuh kembang juga. Di situ ada dokter spesialis anak dan juga psikolog juga terlibat di situ. Nah, nanti dari psikologi kita akan lihat ya terkait dengan perkembangan intelektualnya. Kita tes IQ-nya. Kemudian nanti kita ada sesi konsultasi atau konseling dengan orang tua terkait dengan pola asuhnya dan bagaimana untuk nge-treatment anak ketika anak mempertunjukkan perilaku-perilaku tertentu ya. Jadi izinkan kami untuk boleh mendukung ya orang tua ya. Jadi apa yang jadi kekhawatiran orang tua ya boleh di-sharingkan sama kami ya, supaya kita tidak hanya bingung dan khawatir terus-menerus, tetapi kita ada solusinya. Ada intervensi yang segera kita lakukan. Gitu Mas Hilman. Ya. Baik, sementara Bu Sari tadi yang menyampaikan anak usia 5 tahun berat badan tinggi normal ini juga kaitannya dengan dia sulit diajak bicara bahasa sehari-hari begitu ya. Iya. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Sari. Jadi pada anak-anak yang sulit diajak komunikasi itu ada beberapa hal yang harus kita dalami penyebabnya. Komunikasi di sini itu bisa komunikasi yang pemahaman. Jadi bahasa itu ada dua, bahasa pemahaman sama bahasa ekspresif. Namanya reseptif sama ekspresif. Nah, yang tidak bisa diajak komunikasi ini apakah ekspresifnya apa reseptifnya.
Contoh, misalkan ada anak, kalau misalkan kita suruh, "Adek, tolong ambilkan boneka. Adek, tolong sepatunya ditaruh di bawah meja." Kalau dia bisa melakukan, berarti sebenarnya bahasanya bahasa yang reseptif tadi dia tidak ada masalah. Cuma dia belum bisa ngomong, itu yang permasalahan di ekspresif. Tapi kalau misalkan bahasa reseptifnya aja mengalami gangguan, berarti bahasa ekspresifnya juga akan mengalami gangguan. Oh, ada kaitannya ya? Betul, itu satu kesatuan, yang ini dulu ada, baru yang ini bisa. Nah, kalau seperti itu kita harus evaluasi kenapa. Kadangkala ada gangguan dalam komunikasi itu disebabkan oleh gangguan pendengaran juga bisa. Jadi kalau misalkan memang ada gangguan dalam komunikasi seperti bahasa, segera ke petugas kesehatan, nanti kita evaluasi penyebabnya apa. Kalau misalkan masalahnya ada di gangguan dari pendengaran, nanti kita kolaborasi sama spesialis THT. Jadi kalau usia anak 5 tahun biasanya kita lakukan pemeriksaan BERA. BERA itu adalah pemeriksaan neurologis atau persarafan untuk mengetahui kemampuan pendengaran anak. Itu. Ya. Nah, sementara Pak Dahanapura yang menanyakan apakah perkembangan anak laki perempuan usia 4-5 tahun itu berbeda, Dok? Terima kasih untuk Pak Dahana. Untuk perkembangan antara anak laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama. Tapi yang namanya perkembangan sendiri kan ada range-nya. Jadi enggak 1 tahun ini harus bisa ini juga tidak. Jadi ada range-nya. Pada saat 5 sama 6 tahun itu masih ada di namanya kuesioner yang pra-screening dari tumbuh kembang anak, itu kan sampai 6 tahun. Kalau misalkan sudah bisa melakukan sesuai dengan kelompok umurnya ya tidak ada masalah. Kecuali memang ada beberapa aspek yang anaknya tidak bisa melakukan, berarti ya itu yang harus kita aware. Kalau misalkan memang keterlambatannya jauh, segera ke petugas kesehatan. Tuh teman-teman yang terus bisa bergabung ya, dan bisa manfaatkan 0811 345 4000. Kembali saya beri kesempatan ke teman-teman gatekeeper. Ika. Pak Danang, saat ini di Simpang 3 Mengkreng dari Kertosono arah Surabaya cukup padat karena ada kereta api yang lewat, pas juga ada jam pulang kantor, sehingga kondisi terjadi kepadatan di Simpang 3 Mengkreng. Tapi lepas dari perlintasan kereta api terpantau ramai lancar. Bu Suci, di Raya Wlingi Blitar, perjalanan dari Malang tadi lewat Sumber Pucung, sekarang sudah sampai di Wlingi, merambat karena berbarengan dengan truk muatan tebu. Namun sejauh itu lancar. Berikutnya Riva. Mas Johan di Mojo, bagaimana cara membedakan anak yang aktif dengan anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian? Bu Osi Sulistiawan, pertanyaan melalui live streaming, apakah anak kelas 2 SD usia 8 tahun masih mengalami kesulitan baca? Itu sudah mengalami gangguan perkembangan, apakah perlu membawa ke psikolog atau ke dokter spesialis anak? Bu Tias di Blitar, anaknya sekarang usia 4 tahun, sangat aktif, sudah bisa melakukan aktivitas seperti makan, mandi, ganti baju sendiri, sebetulnya juga sudah fasih untuk berbicara. Tetapi terkadang malas untuk mengeluarkan kata-kata. Setiap kali diajak berbicara, terkadang hanya mengangguk dan menggeleng. Tapi saat dites bahasa Inggris, padahal juga hafal, saat diajak belajar mengaji pun juga sudah fasih. Kira-kira kenapa dan apakah ada metode khusus agar mau aktif berbicara? Terima kasih Mas Johan, Pak Osi Sulistiawan dan juga Bu Tias. Yang pertama Mas Johan yang rupanya juga menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Ika atau Bu Kristika ya. Cara membedakan anak aktif dengan yang mengalami gangguan pemusatan perhatian. Bagaimana, Dok? Iya. Terima kasih untuk Mas Johan. Untuk membedakan antara anak yang aktif dan anak yang hiperaktif itu sebenarnya bisa dilihat dari sehari-harinya. Yang namanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif itu memang benar-benar anaknya tidak mampu untuk fokus dalam satu hal. Namanya anak kan pasti fokusnya, maksud saya adalah aktivitasnya adalah bermain. Yeah. Nah, ketika anak itu bermain satu mainan, dia tidak akan fokus lama. Jadi kalau misalkan ada distraksi, ganti lagi. Ada sesuatu yang baru, ganti lagi. Iya.
disuruh biasanya kalau misalkan datang ke poliklinik itu anaknya kan kita tesnya itu tes bermain seperti nunjuk gambar, menyusun balok. Itu anak-anak yang hiperaktif itu enggak mau duduk, keliling gitu. Pasti begitu ya. Keliling melihat-lihat. Nah, salah satu caranya begitu ngelihatnya. Tapi objektifnya kan kita harus membedakan ini hiperaktif, gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif. Itu harus pakai yang namanya kuesioner tadi yang GPPH. Jadi nanti kita scoring apakah benar dia gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif apa enggak. Jadi kalau secara sekilas ya itu tadi cara membedakan, tapi secara objektif harus memang dilakukan pemeriksaan dengan kuesioner GPPH. Jadi sebaiknya nggak mengira-ngira di rumah, langsung ke dokter Ika aja ya. Betul, bisa ke spesialis anak. Tapi sebenarnya kalau misalkan hanya scoring aja itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan pertama. Begitu. Ya, baru nanti penanganannya seperti apa tergantung scoring tadi. Betul, kalau memang scoringnya mengarah ke resiko yang gangguan pemusatan dan hiperaktif, nanti dari vaskes pertama bisa memberikan rujukan ke rumah sakit. Ya, kalau tentang kesulitan baca dok? Kesulitan baca itu juga harus dipastikan kenapa. Yang pertama adalah yang namanya baca itu berhubungan dengan motorik halus. Motorik halus itu penglihatan. Jadi antara penglihatan sama kemampuan tangan. Nah, untuk bisa baca kan penglihatannya harus bagus. Itu harus dicek dulu apakah ada gangguan dari penglihatan apa tidak. Pertama, yang kedua dia paham apa tidak. Jadi setelah melihat dia paham itu maksudnya adalah huruf ini bacanya seperti ini, huruf ini bacanya seperti ini. Itu paham apa tidak. Nah, setelah itu baru kan membaca. Jadi huruf per huruf pembentuk kata baru dia membaca. Tahu apa tidak, artinya tahu apa tidak. Karena ada yang kesulitan baca, gangguan yang namanya disleksia juga. Itu kan karena dia tidak bisa membedakan huruf. Jadi itu bisa menyebabkan gangguan baca. Jadi harus ditentukan ini kesulitan bacanya itu kenapa. Kalau sampai kelas 2 SD berarti sudah terlambat ya dok? Sebenarnya kalau baca itu memang kompetensi di SD bukan di TK. Ya. Jadi masih bisa untuk dilakukan masih intervensi. Bisa, masih ya? bisa. Jadi harus dicari tahu dulu penyebabnya apa. Karena memang salah satu kompetensi di sekolah dasar memang baca tulis. Mungkin Bu Kristika silakan menambahkan untuk masalah ya. Jadi Mbak Osi ya, ketika anaknya 8 tahun kelas 2 SD tapi kok belajar membacanya kok masih sulit ya. Betul. Nah, kita lakukan pemeriksaan intelektualnya. Ya, apakah karena secara intelektualnya memang kurang ya sehingga membuat anak menjadi lebih lambat dibanding teman-teman seusianya. Kalau memang hasil pemeriksaan intelektual atau IQ-nya memang kurang, berarti memang dia memang lebih lambat dari yang lain. Ya, tetapi dari hasil pemeriksaan IQ, IQ-nya bagus kok, rata-rata kok. Nah, kita lihat lagi ya, di dalam psikologi ya ada pemeriksaan khusus untuk gangguan belajar spesifik disleksia. Jadi ada toolsnya sendiri untuk mengetes apakah memang anak ini mengalami gangguan belajar spesifik yang disebut sebagai disleksia. Namun demikian kita tidak boleh self-diagnosis ya ayah bunda ya. Anakku kok belum bisa baca ya, berarti disleksia. Jangan ya. Langsung mengklaim sendiri ya. Jangan ya, bisa jadi karena mungkin ya anak belum mendapatkan proses belajar yang maksimal ya. Dan ini biasanya sering terjadi pada anak laki-laki dibanding anak perempuan ya. Gitu. Kenapa dok? Beberapa riset yang kami baca ya memang kesiapan anak laki-laki untuk belajar ya masuk sekolah ya itu biasanya memang cenderung lebih kurang dibanding anak perempuan. Kalau anak perempuan mereka lebih tekun ya, lebih siap untuk masuk sekolah ya. Tapi anak laki-laki ini lebih seneng untuk bermain dulu. Ya, lebih bermain dulu. Jadi ya sedang berkembang maksimal di area otak kanannya. Jadi bermain, kreativitas ya, itu yang sedang dioptimalkan ya. Sedangkan untuk aktivitas membaca, menulis ya, itu adalah lebih di aktivitas otak kiri ya. Tadi Bu Kristika menyebutkan ada tes IQ untuk anak-anak. Ini yang diteskan apa bentuknya?
Jadi tes IQ itu tergantung berdasarkan usia anak ya. Tes IQ sendiri itu bisa dimulai ketika anak usia 2,5 tahun ya. Kemudian sesuai dengan tahapan usia anak. Nah, ada bentuk-bentuk tesnya. Jadi kalau pada anak-anak tidak dites seperti baca tulis gitu, tidak Mas Hilman ya, tetapi berupa permainan ya, dia perform ya, dan kita melakukan penilaian di situ. Jadi untuk tes IQ sendiri sudah terstandar secara internasional ya. Jadi ketika kita psikolog menggunakan tes IQ ya, kita sudah ada panduan-panduannya sehingga hasil yang kita berikan itu adalah hasil yang valid dan reliable. Gitu Mas Hilman. Untuk Bu Tias di Blitar, anak usia 4 tahun sebenarnya sudah aktif fase bicara tapi malas mengeluarkan kata-kata. Ini ada faktor penyebab yang mengakibatkan si anak ini seperti ini ya, Dok? Terima kasih untuk Bu Tias dari Blitar. Jadi anak males untuk mengeluarkan kata, ya merespon ibunya. Nah, itu juga perlu dicari tahu penyebabnya apa. Salah satunya adalah kesehariannya itu seperti apa. Mungkin dari kecil itu stimulasinya bagaimana, cara pola asuhnya seperti apa. Apa memang sering sudah diajak ngobrol tiap hari, distimulasi tiap hari, ataukah memang dari latar belakangnya keluarganya bagaimana. Jadi ada banyak yang mempengaruhi dari kenapa anaknya kok tidak merespon saat diajak ngobrol gitu. Tapi kalau melihat secara sekilas tadi kan anaknya sudah aktif. Betul. Berat badan sama panjang badannya mungkin dilihat ada masalah apa tidak. Kemudian untuk tadi kalau misalkan aspek-aspek perkembangan yang lain ada gangguan atau tidak. Kalau misalkan aspek-aspek perkembangan yang lainnya tidak ada gangguan, kemudian di usia 4 tahun itu sudah memenuhi semua aspek, ya tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ya lebih sering diajak ngobrol aja, enggak apa-apa. Cuman kalau orang tuanya akhirnya pegang HP ini yang agak repot ya. Betul, biasanya memang seperti itu sih tantangan utamanya. Jadi tantangan utamanya anak saya kok enggak respon, ternyata main game gitu. Iya. Betul begitu ya Bu Kristika? Iya Mas Hilman, padahal sudah ada aturannya ya Dokter Ike ya. Betul. WHO sendiri sudah merilis data ya, aturan ya. Seharusnya dalam 1 hari itu anak-anak tuh berapa lama sih boleh main gadgetnya ya, atau screen time-nya. Nah, di data WHO yang kita pakai ya, bahwa ada aturannya ya Mas Hilman ya. Kalau anak memang di bawah 2 tahun ya, di bawah 24 bulan ya, itu memang tidak boleh sering ya, tidak boleh sering, bahkan disarankan tidak ya, atau boleh ya FaceTime ya, mungkin video call tapi terbatas sekali ya. Terus kemudian untuk anak-anak ya, anak-anak yang usianya 2 sampai dengan 5 tahun ya, itu maksimal 1 jam ya. Dalam sehari. Iya, dalam sehari, bukan 1 jam. Oh, udah 1 jam berhenti dulu ya. Nanti lagi ya, bukan ya, tapi total. Jadi kalau misalkan pagi ya udah main 15 menit, siang 15 menit, sore 15 menit, berarti waktu malam ya sudah habis ya. Tinggal 15 menit. Jadi total dalam 24 jam itu ya. Kenapa? Ketika anak terlalu banyak berinteraksi dengan gadgetnya, dengan gawainya, terlalu banyak waktu di situ, maka ada aspek-aspek perkembangan yang akhirnya terlewat. Nah, beberapa penelitian juga menyebutkan salah satu penyebab kenapa sih anak ini jadi lambat bicara atau speech delay, karena anak terlalu dini ya, atau sering terpapar ya dengan gadgetnya ya. Contohnya anak terlalu banyak nonton video ya. Iya. Nah, nonton video akhirnya kok dia nggak bisa ngomong ya, kenapa ya? Nah, rupanya yang ditonton itu adalah film-film yang nggak ada suaranya, yang ada suara-suara binatang tertentu aja ya Dok. Ada ya yang suara mbak ya, akhirnya ya kemampuan bicaranya juga kita nggak menyebut nama filmnya ya, tapi akhirnya kemampuan bicara anak jadi berkurang ya, karena tidak terstimulasi dengan maksimal. Tapi bisa jadi karena orang tua merasa anaknya bisa diam, akhirnya disodori gadget. Seringkali kan begitu ya. Alasan utamanya begitu. Iya, ini yang jadi tantangan kita bersama ya. Ayo kembali lagi ya Mas Hilman ya, juga ayah bunda yang ada di rumah, waktu bersama anak itu sangat berharga sekali. Betul. Ya, sangat berharga sekali, dan itu akan terlewat dengan sangat cepat. Jadi jangan habiskan waktu kita terlewat begitu aja karena kita terlalu sibuk dengan gadget kita masing-masing ya. Nah, karena dengan kita berbicara dengan anak bukan hanya menstimulasi perkembangan bicara dan bahasanya, tetapi kita sedang membangun bonding
bonding atau ikatan yang lebih dalam. Kita jadi tahu apa yang terjadi sama anak. Karena ini berkaitan dengan perkembangan emosi ya. Kenapa kok anakku suka tantrum? Kenapa anakku suka marah? Maaf kata, mungkin karena kita orang tua kurang peka. Ya, bisa jadi karena faktor itu. Bisa jadi mungkin karena dari faktor perkembangan emosi anak yang memang ada gangguan atau hambatan. Gitu ya Mas Hilman ya. Baik teman-teman, kita masih berbincang tentang deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak bersama teman-teman RSUD Gambiran Kota Kediri. Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Saya beri kesempatan ke teman-teman gatekeeper, Ika. Pak Yanuar, saat ini posisinya ada di Jembatan Ploso Jombang. Perjalanan dari Ploso Jombang menuju Babat Lamongan cukup padat. Volume kendaraan ada peningkatan untuk kendaraan pribadi. Cuaca masih cerah untuk Jembatan Ploso Jombang aman. Pak Muklis, mohon informasi untuk jalur ke Pujon, apakah ada hambatan? Saat ini posisi Pak Muklis masih sampai di Kandangan. Perjalanan dari Ngoro Jombang menuju Malang via Kasembon. Dari Ika ke Riva. Pak Dedi di Tulungagung, anaknya sulit fokus dan sering tantrum. Apakah ini termasuk fase perkembangan atau termasuk masalah perkembangan atau hanya fase? Bu Ririn di Kediri, anaknya tidak suka bermain dengan anak lain dan lebih senang menyendiri. Apakah ini normal? Baik, Pak Dedi yang menanyakan tentang anaknya sulit fokus dan tantrum. Silakan, Dok. Iya, terima kasih untuk Pak Dedi. Ini usia anaknya berapa ya? Oh iya, nanti Pak Dedi boleh menambahkan ya. Sama Ibu Rini tadi usianya belum disebutkan. Kalau Bu Ririn tadi usia 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya. Kita jawab dulu untuk pertanyaan Bu Ririn. Anak usia 4 tahun tidak suka bermain dengan orang lain. Berarti lebih suka untuk bermain sendiri. Sendirian. Tentu saja ini merupakan salah satu hal yang tidak tercapai pada aspek personal sosial dan kemandirian. Di situ ada aspek yang harus dipenuhi oleh anak, yaitu bisa bermain dengan atau bersosialisasi dengan anak yang lain. Nah, karena ada salah satu faktor hal yang harusnya sudah bisa tapi belum bisa, maka harus dicari tahu aspek-aspek yang lain, ada masalah apa tidak sesuai dengan usia 4 tahun tadi. Kalau misalkan ada aspek-aspek yang lain, bisa kita lakukan intervensi sedini mungkin untuk masalah bermain dengan anak yang lain. Begitu. Sementara Pak Dedi, Pak Dedi anak usia 6 tahun, Dok. Anak usia 6 tahun yang tantrum ya. Sering tantrum sama sulit fokus. Betul. Ya. Kalau misalkan usia 6 tahun itu kita harus tahu juga rentang sulit fokus sama sering tantrumnya seperti apa. Misal tadi yang sudah saya bilang, yang sudah saya singgung sebelumnya, yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, itu kan range-nya besar, ada scoring-scoringnya. Nah, sulit fokusnya itu apakah pada saat belajar saja atau saat bermain pun juga sering sulit fokus apa enggak, itu juga berpengaruh. Karena seperti yang disinggung Bu Kristika tadi, masalah ada beberapa anak yang memang ada gangguan belajar, sulit fokusnya hanya di belajar, berarti itu intervensinya nanti beda dengan yang tidak fokus sama sekali di seluruh aspek baik permainan maupun belajar, itu nanti intervensinya juga beda. Sering tantrum pun, jadi kalau sering tantrum itu berhubungan dengan aspek bahasa. Pada anak-anak yang mengalami gangguan dalam bahasa atau menyampaikan unek-uneknya, itu memang seringkali tantrum. Jadi kalau misalkan memang permasalahannya ada di keterlambatan bicara atau gangguan bahasa, ya berarti itu yang diintervensi duluan. Kenapa kok sering tantrum? Tapi tetap dicari tahu permasalahannya, kenapa anaknya tantrum seperti itu. Ya, Bu Kristika.
Iya, Silakan. menambahkan sedikit ya, Mas Hilman Ya, ya. boleh. Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Ririn, anaknya 4 tahun tapi lebih sering menyendiri. Nah, ini kesempatan kita ya Bu Ririn ya. Ayo ajak anaknya bermain ya. Iya, karena anak 4 tahun tuh harus kita ajak ya, harus kita latih. Kitanya yang aktif, Iya, jadi bukan anaknya ya. Jadi kita yang ajak main anaknya. Nah, tidak hanya ibunya tapi libatkan bapaknya. Karena dalam bermain itu Mas Hilman, ada banyak hal yang sedang kita ajarkan sama anak. Satu, anak belajar bicara ya, anak belajar mengekspresikan emosinya, anak belajar menyampaikan keinginannya, anak akan tumbuh terstimulasi kreativitasnya, otomatis kecerdasan kognitifnya juga akan berkembang secara maksimal. Dan ketika anak bermain dengan orang tuanya ya, balik lagi ya, itu sedang membangun ikatan yang dalam ya, bondingnya, attachmentnya ya. Jadi jangan dibiarkan anaknya menyendiri ya Bu, ajak bermain anak ini ya, karena kita sedang menstimulasi banyak hal di dalam proses bermain itu tadi. Kalau si anak gak mau, gimana Bu? Masa anak nggak mau bermain sih? Pada esensinya anak tuh pasti bermain, pasti akan senang bermain. Kita tes aja. Anak kalau diajak belajar sama bermain, dia akan pilih kemana? Saya tanya Mas Hilman nih, Mas Hilman, senang belajar atau bermain? Bermain. Bermain. Karena dalam diri manusia itu adalah homo ludens ya. Dia suka bermain ya. Dalam jiwanya, baik itu anak-anak bahkan orang dewasa, pasti suka bermain. Nggak mungkin anak kecil diajak bermain nggak mau ya. Nggak mungkin, pasti mau ya. Kemudian Pak Dedi ya, ketika anaknya mungkin sering tantrum ya. Tantrum adalah bentuk anak mengekspresikan emosinya. Tantrum ini bisa dikatakan wajar ketika mungkin di bawah 3 tahun ya, usia 3 tahun. Tapi ketika 6 tahun masih tantrum, berarti mungkin ada hambatan dalam perkembangan emosi. Nah, kita cari tahu penyebab tantrumnya ya, apakah itu bentuk pay attention, mencari perhatian dari orang tua ya, dia harus tantrum untuk mendapatkan keinginannya. Kalau itu adalah bentuk mencari perhatian, ayo kita evaluasi sebagai orang tua. Apakah kita sudah memberikan perhatian yang cukup pada anak kita? Ya, jadi bukan hanya kita fokus kok anak ini kok seperti ini ya, tetapi ayo ini menjadi cara ya, menjadi waktu kita sebagai orang tua untuk mengevaluasi. Apakah kita sebagai orang tua sudah benar-benar hadir secara fisik, secara psikis ya pada anak kita? Apakah kita sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik pada anak kita? Ya, karena sekali lagi ya, orang tua itu adalah segalanya buat anak. Dunianya anak ya, bahagianya anak tuh ya orang tuanya ya. Jadi biarlah momen ini ya, kebetulan di bulan ini ya Dokter Ika ya, ini adalah momen Hari Anak Indonesia. Betul. Ya, Hari Anak Indonesia. Dengan tema yang ya, tema yang luar biasa sekali ya Dokter Ika ya. Baik ya, tema Hari Anak Indonesia 2025 adalah Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Sehat dan kuat bukan hanya fisiknya, tetapi juga mentalnya. Anak-anak yang sehat mentalnya adalah anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang juga sehat mentalnya. Ya, jadi bukan kita hanya menuntut anak kita sehat dan kuat mentalnya, tapi kita orang tuanya dulu nih, mentalnya harus sehat dulu ya, supaya kita bisa membersamai anak-anak ini dengan lebih baik lagi. Nah, Bu Krisika, kalau ketika menghadapi anak tantrum, respon orang tua kan kadang terpicu marah juga, emosi kita. Betul, seringnya itu, ya. Nah, baik ya. Anak yang tantrum ya, dia sedang mengekspresikan emosinya, tapi dengan cara yang kurang tepat. Nah, oleh sebab itu ya, mari kita sebagai orang tua, kita tunjukkan cara mengelola emosi kita. Pada saat anak tantrum, kita sebagai orang tua, kita bertenang diri. Jangan malah kepancing emosi, karena kalau kita kepancing emosi, orang tua jadi marah, anaknya jadi belajar. Oh, kalau marah tuh seperti itu, nada tinggi, teriak-teriak. Nah, jadi semakin nggak bagus lagi perkembangan emosinya. Malah ditiru ya. Tapi ketika orang tua tenang ya, ketika anak tantrum mungkin dengan nada tinggi ya. Kalau misalkan anak itu bisa kita pangku, boleh kita pangku. Kita bilang dengan nada yang pelan. Nak, Bunda nggak tahu apa yang kamu mau. Kalau kamu ngomongnya teriak-teriak itu Bunda nggak ngerti. Kita ngomongnya pelan. Nah, kita boleh praktekkan. Pada saat anak tantrum suara tinggi, ketika nada kita rendah, anak akan cenderung diam. Karena apa? Dia sedang fokus untuk mendengarkan kita. Ya, dan ini sebenarnya kita sedang menenangkan anak. Nah, jadi kita biarkan anak itu ya, biar dia lebih tenang sedikit ya. Kalau dia memang masih nangis, masih tantrum, biar dia selesaikan. Tolong jangan turuti kemauannya ya, supaya anak belajar. Oh, kalau minta tuh nggak dengan cara seperti ini ya, dengan cara yang lebih baik, dengan kita ngomong ya.
jangan langsung turuti kemauannya ya. Mungkin kita agak malu ya dilihat tetangga ya. Mungkin agak malu ya, tapi ya kita sedang ngajarin anak untuk melatih emosinya. Yang penting pastikan anak itu dalam kondisi yang aman ya, biar dia selesaikan emosinya. Nah, satu hal yang penting Mas Hilman, ketika anak selesai tantrum, ketika dia selesai ya, dia udah capek ya, satu yang penting kita lakukan yaitu recovery. Ya, jadi boleh dipangku, boleh dipeluk ya, katakan ya, Bunda sayang nak, ya, Bunda sayang sama kamu ya. Tapi kalau ada yang kamu mau, katakan dengan baik supaya Bunda bisa mengerti. Supaya apa? Anak tetap mempersepsi bahwa orang tuanya sayang, bahwa dia tidak dibiarkan, tapi orang tuanya sedang mengajari dia bagaimana untuk kelola emosinya. Ya. Nah, teman-teman tentu bisa berjumpa dengan Bu Krisika dan Dr. Ike di RSUD Gambiran Kota Kediri. Bisa disampaikan jam pelayanannya harinya, Dr. Ike? Untuk poli anak sendiri kami bukanya hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 1 loket. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat memang sampai jam 11 untuk loketnya. Terus ada lagi poli unggulan, poli sore. Poli Jadi, sore, oh iya. Ayah bunda kalau misalkan paginya ada kesibukan sendiri bisa datang ke poli Gambiran di poli sore hari Senin, Rabu, Jumat jam 3 sampai jam 5 sore. Ya, kalau Bu Krisika? Ya, sama ya. Jadi kita rumah sakit pemerintah ya. Jadi untuk poli psikologi jam kerja kita hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, mengikuti jam kerja di poliklinik ya. Dari pagi ya, dari jam 7:30 ya sampai pendaftaran jam 13 ya dokter 13 ya? 13 Senin ya. sampai Kamis. Ya, kecuali Jumat ya. Jumat harinya lebih pendek lagi. Ya. Terima kasih banyak Bu Krisika, Dr. Rika. Kita berjumpa lagi kesempatan datang ya. Semoga bisa memberi manfaat. Dan teman-teman terima kasih. Kita bersama dengan RSUD Gambiran Kota Kediri. Kita berjumpa di kesempatan mendatang.